Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum mulai sebuah kegiatan, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah penyebaran Islam di Gresik Utara. Nanti nek iso sampai Legowo ya. Penyebaran Islam sampai Legowo. Siapa nanti yang menyebarkan Islam di Legowo? Tapi Pak Soe akan bercerita dulu tentang awal mula Islam di Gresik dulu. Nah, coba lihat materi ini. Seperti biasa, motivasi dulu. Jadilah tinggi tanpa menjatuhkan. Oke, motivasi hari ini. Ini. Oke? Nah, yang pertama. Yang kedua, majulah tanpa menyingkirkan. Iki motivasi iki biasa ke status karo arek ini. Nah, yang terakhir, jadilah benar tanpa menyalahkan. Sepakat? Itu dulu, motivasi dulu. Apa-apa nek ana motivasi ya gak cantik rek. Nih. Seperti biasa, masuknya Islam ke Indonesia jalurnya apa? Ada perdagangan biasa ya, ada perkawinan, akulturasi budaya itu wis biasa. Lah sekarang nanti akan saya bahas siapa tokoh yang pertama di Gresik. Karena Gresik ini terkenal dengan kota apa ya? Kota yang banyak walinya ya. Ya kota Banten juga sembarang lah. Ya. Ini ingat, hampir semua peneliti menyatakan bahwasanya Maulana Malik Ibrahim adalah orang yang pertama menyebarkan Islam di Gresik. Iki Maulana Malik Ibrahim ya. Tepatnya di mana? Di Leran. Tahu Leran kan? Leran tahu kan Leran? Nah, Leran, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Insya Allah sampean sudah ke sana semua. Karena memang sampean orang Gresik. Terus gini. Dia itu niru gayanya Nabi. Yaitu mendirikan masjid dulu. Nah, makanya di masjid pertama yang didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim ini Masjid Pesucinan. Nah, anak kono ya. Ini masjid yang pertama dibangun oleh Maulana Malik Ibrahim. Pas saya gak detail seru nanti soalnya juga suwe-suwe nanti siapa yang sampai di Legowo saja ya. Biar nanti senang. Sampai perhatikan tahunnya. Jadi iki cegak omon-omon. Nggih. Pak Soe ngomong nanti berdasarkan dalil. Dalil adalah bukti. Kalau tidak ada bukti berarti ngomong-ngomong, cerita rakyat yang kebenarannya masih gak jelas, oke? Tapi sebelumnya begini rek,
kebenaran itu tergantung sampean memandang. Sampean ingat ketika Luqman Hakim memberi pelajaran pada anaknya. Yang itu loh, yang ketika naik keledai di sebuah perkampungan, tahu kan? Ya, tak ceritain sebentar, sedikit saja. Luqman Hakim bersama anaknya naik keledai, kan? Lah karena anaknya dia yang naik dulu, lewat sebuah pasar kan? Apa kata masyarakat pasar itu? Lah iya, cek mentoloi anake iku bapakne kok dikon nuntun keledai dhewe numpakno ndukur. Itu kan padahal niate bapakne gak ngono. Nek ngono ganti teori ae. Ganti teori. Bapakne nok ndukur. Anake mlaku. Liwat maneh nang sebuah perkampungan atau pasar. Apa kata orang-orang? Lah iya cek mentoloe anake dikon melaku, bapakne numpak keledai. Lho menungso ya wis ngene iku rek. Akhirnya dicoba maneh cara nomor 3. Ditumpaki wong loro ning ngono. Bapak sak anake ditumpaki keledai iki ngono. Numpak karo rek pede ngono. Numpak karo. Apa kata masyarakat? Gak sano keledene ta. Wong ngono kok ditumpaki wong loro. Lho kan ewo pancen ya. Akhirnya pusing. Wis saiki digotong ae keledene iki. Dadi keledai iki digotong. Bapak sak anake kan liwat perkampungan maneh. Apa kata perkampungan? Lah iya cek gobloke wong keledai ditumpaki enek-enek kok digotong wong loro iku. Lah iku serba salah. Jadi jangan harap sampean bisa menyempurnakan atau menyenengno wong akeh, jangan harap. Semua nanti ada yang seneng, kecewa itu biasa. Karena kesempurnaan itu memang ada pada Allah dan kekurangan itu ada pada makhluknya. Itu ya nanti kita memandangnya itu. Kita jangan merasa sok benar. Begitu juga dengan cerita-cerita ini. Oke. Ini seputar wajahnya, tapi ya pas saya tidak tahu keasliannya. Cuma ini yang diyakini orang-orang ini adalah Maulana Malik Ibrahim. Nah, terus yang perlu diingat ini tahunnya. Maulana Malik Ibrahim wafat 1419 Masehi. Nah, ini ya. Langsung saja nanti kita naik, apa kita korelasikan. Terus bagaimana Pak dengan makam Fatimah Maimun? Tahun berapa? Padahal ini dikatakan penyebar Islam pertama. Ingat loh ya, bukan orang Islam yang tinggal di Gresik, tapi penyebar ajaran pertama Maulana Malik Ibrahim. Ayo kita lihat dulu. Kalau metodenya sudah biasa, ditulis lagi. Metodenya wis apa rek? Panjangnya wis biasa ngajarkan metodenya itu dagang, wis biasa orang dulu ya. Terus, ini. Lah saya bercerita tentang metode yang digunakan oleh Maulana Malik Ibrahim, yaitu membangun sebuah masjid. Ini masjid di Pesucinan, yang dianggap masjid peninggalan Maulana Malik Ibrahim ini. Pernah merono tarik? Iki tampak, iki terus tampak sampingnya. Iki jerune.
Ada. Gresik loh Rek, ini Gresik punya cerita. Oke. Tahun berapa? 1419. Nah, wes ya. Terus Pak, bagaimana dengan Fatimah binti Maimun? Ayo kita lihat. Oh, ini metode tadi ya. Waktu ini suwe sih Rek. Fatimah Maimun makamnya ini bertuliskan 1082. Kalau Maulana Malik Ibrahim 1419. Fatimah Maimun 1082. Tua mana? Tua Fatimah Maimun. Oke. Tapi dia tidak terkenal dengan orang yang apa jenis menyebarkan Islam, tidak, tapi dia terkenal dengan seorang saudagar. Saudagar ya. Ini hanya sekilas-sekilas saja nanti. Berapa ratus tahun itu berarti? 1082 ambek 1400 wah akeh. 250 tahun itu. Nggih jauh sekali ya. Jauh sekali. Nih. Batu nisannya bertuliskan Arab. Tak sedokno iki ya, iki. Nek sampean jalankan Gresik iki ya. Tapi saiki wis dirubuhno mungkin robo ya ini ya. Mboten ah? Si ada ya? Si ada ya? Enggak, prosoku wis gak ono Rek. Nah ini makamnya Fatimah binti Maimun. Ya. Terus jerune. Iki jerune. Nggih. Iki kok ndelekake ngono ya akeh beno kene iki. Klenik-klenik Jawa ndelekake. Itu ya. Selisihnya jauh sekali Maulana Malik Ibrahim dengan Siti Fatimah. Ayo terus ngalor. Ngiri dulu. Ngiri. Nanti biar kita mengambil kesimpulannya enak. Pak Ngiri bagaimana Sunan Giri? Giri. Giri 1500. Ini kan di Kebomas, Gresik juga. Ya. Ini lebih mudah tanimbang Maulana Malik Ibrahim. Ini 1500. Bisa dipahami ya? Angka-angkanya saja, angka-angkanya. Nah ini, insya Allah orang-orang Gresik ini tiap malam apa ya, 27 puasa ya, nanggone Ngiri itu ya, enggak tak bener tak? 25 apa 27 ya? 25. Kalau 27 itu ke Ngampel. Itu semacam kayak ritual bagi orang-orang Gresik ya, ngalah barokah tak gitu ceritanya. Nah, iki jerune Rek. Jerune makam Giri. Oke. 1506. Coba perhatikan ya Rek ya. Mulai Maulana Malik Ibrahim
Fatimah binti Maimun Sunan Giri. Ya, tahunnya. Terus Kanjeng Sepuh. Lah, ini rek. Ini Kanjeng Sepuh. Tahu Kanjeng Sepuh? Kanjeng Sepuh sedayu. Sing biasain nampaing iki mesti weruh. Nampaing. Kanjeng Sepuh ya. Dia ini termasuk apa ya? Bupati ke-8. Terkenal alim, wis ulama, ahli tata negara, bupati pisan. Oke. Ayo kita lihat tahunnya. Ini dia berkuasa mulai 1816 sampai 1855. Kalau dengan Sunan Giri berarti kacek 300 tahun ya. Dieling-eling. Dengan Sunan Giri kacek 300 tahun. Dengan Fatimah Maimun tambah 500 tahun aduh. Oke. Kalau dengan Malik Ibrahim 1400 semua ya. 400 tahun lebih. Tadi nanti kita enak rek. Ayo kita prateli titik nanti ada orang cerita itu kita enak. Nggih. Ya. Lho di anu nggih. Sampun ta nulis sampun ta? Ayah sik nulis rek. Memang gini rek, memang kelemahan kita itu ilmu itu tidak ditulis, diingat tok. Nek diingat tuh ono masalah titik wis lali. Nggih. Sampeyan ya. Ini situsnya Sedayu. Nek sampean liwat kene engko terus nanggone Srawa iku ya, Srawa ya. Ini situsnya masih ada Sedayu. Ini makamnya. Pernahkah sampean ke sana? Pernahkah sampean ke Sedayu? Enggak ke makamnya ini. Iki nak mburine masjid. Nggih. Dan itu jelas rek. Ketok ana kono ana taune. Nggih. Ana taune. Lah, sekarang ini yang penting. Maksud saya ini itu tadi si prolog rek, si prolog. Sekarang ayo kita bandingkan keberadaan mereka. Ini yang penting. Kalau Fatimah Maimun 1082, Maulana Malik Ibrahim 1400, Sunan Giri 1506, Kanjeng Sepuh 1800. Ini mulai ke daerah kita rek. Penyebaran Islam mulai ke daerah kita. Ini ada Maulana Umar Malik Al-Akbar. Ini tak buka di websitenya Desa Sukorjo lah, websitenya. Ini kabar ini. Saya buka resminya saja. Maulana Umar Malik Akbar ngabari ki meninggal 1516. Nggak ingat ya? Ini semuanya adalah kita tidak tahu kebenaran, tapi tetap kita hormati. Okay.
Kalau melihat ini berarti tua mana? Ngabar dengan sedayu. Tua ngabar kan? Cuma websitenya Karangjara. Karangjara kan? Itu tak lihat rek. Katanya Kanjeng Sepuh Sedayu itu muridnya Mbah Ngabar ini. Pernahkah sampean berpikir itu? Nah, ini ayo kita preteli, tapi semata-mata bukan mencari ya, kita hanya membandingkan ya, membandingkan. Maulana Umar Malik Akbar. Ini. Nah, terus kita bandingkan lagi dengan Pondok Pesantren Komarudin. Ini tak buka juga websitenya. Didirikan oleh Kiai Komarudin pada tahun 1775. Nah, ini yang penting. Di mana posisi desa kita Sungolegowo? Siapa tokoh penyebar Islam di Sungolegowo? Ini penting untuk kita pelajari bersama. Oke. Ini. Siapa penyebar Islam di desa Sungolegowo? Ini ya. Sampean ingat foto ini? Ini. Ini dulu waktu teman-teman remas ya Pak ya ini ya menerbitkan ini kalender ini. Ini. Tak kasih tahu ya. Siapa tokoh-tokoh ini? Tak kenalkan dulu. Gini. Tak terangkan dulu. Yang atas ini adalah Mbah Thohir, pendiri Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Punya anak namanya Bu Dewi. Kan? Lah gini, analisanya begini. Kalau Bu Dewi itu ketika meninggal usia 70, kemarin ya kan kemarin ya meninggalnya ya. Berarti dia lahir sekitar 1954. 1954 setelah merdeka. Itu Bu Dewi, anak loh. Anaknya Mbah Thohir cuma satu, Bu Dewi. Berarti andai Mbah Thohir itu mendirikan At-Tahiriyah itu umur selawe, loh kan? Berarti At-Tahiriyah itu sekitaran 1925 sebelum kemerdekaan atau 1930 lah. Itu ya. Itu At-Tahiriyah, pondok yang dianggap tertua di Sungolegowo. Dan ingat begini rek, saya teringat tadi Maulana Malik Ibrahim. Dia mensiarkan Islam dengan cara apa? Membangun masjid dulu. Tapi di Legowo, nah ini yang saya ketahui ya, para yai-yai ini menyebarkan Islam dengan membangun pondok pesantren. Contohnya Mbah Thohir, ini kan Mbah Thohir. Ini. Kalau yang ini Mbah Yai Khotim, tahu Yai Khotim ya? Yai Khotim itu bapak Yai Mahfud Amin. Ono sing ngarani tuwa Mbah Thohir didik timbane Yai Khotim. Langgare Rohdatul Abidin. Lor kono lor, sebelah lor ya.
ngemplak. Ini adalah, sama lihat tapane ini. Siapa ini? Ini Yai Sun An. Ya. Mana ini? Saya kok ketok ya. Ini ya. Gak kelihatan ya. Yang paling ini. Yang paling timur. Yang paling timur adalah Yai Sun An. Dia termasuk tokoh penyebar Islam. Generasi setingkat dengan Yai Khotim. Rumahnya di mana? Kulone Pak Yai Muhadi. Tahu kan? Apa ya? Bu siapa itu? Bu Evi. Ya. Jadi itu ada tokoh ahli agama yang nama Yai Sun An. Sebelah, nah sebelah iki, loh. Sebelah ya. Nomor 2 ya. Nomor 2 ini Yai Muslih Hasan. Pamannya Pak Ami. Mana Pak Ami tadi ya? Cacae bapake Pak Ami. Ini termasuk tokoh-tokoh penyebar Islam di Legowo yang saya ketahui dulu. Nanti hubungannya bagaimana dengan Batoy, apa Batuan, Batondo nanti tak ceritani ya. Oke. Tapi anak-anak perlu tahu begini. Hampir tokoh-tokoh penyebar Islam Legowo iki meninggalkan jejak. Contohnya gawe pondok. Oh ya, Mbah Thohir, Yai Khotim begitu ya. Nah, ini pejuang masjid. Kalau Yai Sun An sama Yai Muslih Hasan ini pejuang di masjid. Dulu katanya ahli supranatural. Ini supranatural. Lah ini yang nomor 3 itu Pak Haji Zaini Mustafa, bapaknya Pak Yai Muhadi. Termasuk pemangku At-Tahiriyah setelah Mbak Thohir. Ini Pak Zain. Itu. Umurnya mirip-mirip. Oke. Kalau ono situ seru enggak? Yang paling tua dari tokoh ini adalah Mbak Thohir. Sing atas mau. Lah terus nomor 4 sing sangar jenggote putih sapa? Lah. Ini adalah Yai Mat Dalil. Pancene biyen niku kan ngono rek. Diceluk Mat ngono. Abdurrahman, Durakman, Ahmad Jailani, Mat Jailani ngono ya. Ahmad Dalil diceluk Mat Dalil. Nomor 4. Pendiri Pondok Pesantren Kanoman, Raudhatul Muta'alim. Nggih. Enggak jauh beda, sekitar 1400, 1940 berapa gitu ya, Pondok Kanoman. Nggih. Pondoke gak ngono rek, biyen kayu. Masih At-Tahiriyah pondoke kayu biyen. Nggih. Lah sebelum sak tak terus ada lagi Yai Samin. Samin tahu Yai Samin ya? Yai Samin itu pondoknya tahu Hunter tarik Hunter. Kulone Pak Siap iki lho, pol dhewe sing servis sepeda. Lah iku nok ndukure iku biyen ana pondoke Yai Samin. Di mana Pak makamnya Yai Samin? Nanggone iki lho rek, Sumur Dawa Lore iki lho. Makam 1 itu lho. Pak Taufik sebelah Taufik. Aro ya? Iku ana makam biru apa ya? Dicat biru ngono dulu ya. Itu makam Yai Samin.
Dulu tokoh termasuk penyebar Islam legowo. Buktinya apa? Pernah mendirikan pondok. Biasanya dulu gitu rek. Ahli-ahli agama itu mendirikan pondok untuk menyebarkan Islam begitu ya. Ada yang tidak berjuang di masjid. Sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Itu Yai Mulihin. Yai Mulihin ini berjuang di At-Thairiyah, tapi generasinya sakmarine bapake Pak Yai Muhadi. Pak Sek masih ingat, Pak Sek pernah ngaji di situ rek. Pak Sek dulu kan kecil ngaji di At-Thairiyah, kemudian ke Kanoman. Jadi Pak Sek masih ingat, diajar Pak Yai Madalil itu Pak Sek masih ingat. Makanya Pak Sek berani cerita itu kan banyak sebagian sih kenal wonge. Nah ini cerita ini memang nyata dan bisa dibuktikan. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini 6. Nomor 6 ya. Itu Yai Makhin. Yai Makhin Nur. Pak Soe juga pernah diajar Pak Yai ini. Bapaknya Pak Haji Fudin. Mantune Pak Yai Madalil. Pondok Kanoman itu ya. Itu. Pak Soe pernah. Makanya wani cerita itu pernah. Nah, terus ini selanjutnya ya. Tengah-tengah itu, tengah-tengah yang semu-semu biru. Itu Pak Yai Masruri, Pak Yai Haji Masruri. Mertuane Pak Soe rek. Wah, iku. Pejuang masjid. Dulu juga pernah ngajar di Al-Azhar. Nggih, hampir semua yai-yai kita pernah ngajar di Al-Azhar ya. Nggih. Makanya Al-Azhar sampai jaya itu karena doa-doa mereka. Lanjut. Nah, setelah Pak Haji Masruri ada sebelahnya Pak Haji Khalil Hasan, bapaknya Pak Zainal. Oh, kan. Sampean kalau tak kepengen ngerti bapaknya Pak Zainal itu. Itu. Sebelah yang biru itu loh. Ya. Itu Pak Yai Khalil Hasan. Adike Pak Muslik Hasan. Nah, cacae bapakne Pak Ami. Loh, tadi Pak Zainal dengan Pak Ami itu masih ada hubungan apa itu? Misanan apa ya? Ya, apa namanya ya? Dulure kan bapaknya Pak Ami, dulure bapaknya Pak Zainal itu apa namanya? Minsanan. Ponakan ya? Apa ya? Ya. Terus lagi. Ini umurnya mirip-mirip ya. Umurnya mirip-mirip. Pak Soe saya ingat. Saya ingat kabeh pernah diajar kok Alia. Pak Soe pernah diajar ini. Selanjutnya yang udeng-udengan. Nah, itu adalah Pak Yai Haji Maliki Syafi'i. Bapaknya Bu Us, kepala madrasah Aliyah. Itu udeng-udengan itu. Nggih. Itu. Pasti pernah juga ini pengurus takmir periode berapa gitu ya. Ini pejuang masjid punya pondok di Bunga. Itu ya. Terus sebelahnya lagi yang nomor 2 dari barat. Ini Pak Mufid Hasan. Bapaknya Pak Ami. Loh iki bapaknya Pak Ami rek. Barat nomor 2. Dan yang terakhir adalah
Pak Abdul Muiz. Pak Abdul Muiz iki Romai ta rek? Pojok Kamila lho Mbak Kamila. Sifak bapak ini Pak Sifak. Ada pertanyaan begini, Pak, mengapa Pak Haji Ismail kok nggak ada ngono ya? Pak Haji Saunan almarhum juga ndak ada. Karena waktu gawe iki rek wong iki urip. Tadi Pak saya gak bisa menempelkan boleh wong iki urip waktu gawe iki. Itu tokoh-tokoh penyebar Islam di Legowo. Terus apa bisa dibuktikan? Bisa dengan cara DE pernah mendirikan pondok. Lah, terus sampe takoni. Hampir semua Bapak Pak Soye ya, Bapak Ibu sampean niku sampean takoni. Bu, sampean biyen ngajine ndi? Paling jawabane saya pernah ngaji di At-Tahiriyah di Wuruk Mbah Thohir. Saya pernah ngaji di Kanoman di Wuruk Yai Madhalil. Saya pernah ngaji nang gone Langgar ndi? Yai Mahfud Amin di Wuruk Yai Khotim. Hampir semua itu. Kalau di Ngaren itu ada Yai Kasan, tahu ya? Yai Kasan sebelah masjid Ngaren korek. Bapak Pak Lazim itu Yai Hasan itu. Terus ada lagi Yai Said. Tahu Yai Said ya? Yai Said Cak Nur itu. Pak saya pernah ngaji di situ. Ya. Jadi Pak saya berani ngomong ini karena pernah ngalami, pernah diajar orang-orang itu. Mereka adalah terbukti penyebar Islam di Legowo dan Ngaren. Lah, iki yang penting rek ya, yang penting mari iki. Yang menjadi pertanyaan, siapa Mbah Monggol? Mbah Tuan, Mbah Tondo, Buyut Joni, Makam Das, Selom Ngaren. Apakah dia termasuk penyebar Islam di Legowo? Ya. Iki ketok ini sepele tapi perlu perhatian khusus rek. Biar kita tidak diambang-ambingkan sebuah cerita. Mana kan? Lah, ini Pak Soye ya. Pak Soye ini pernah menyebarkan apa namanya? Penelitian. Waktu itu kelasnya siapa ya? Kelasnya Mbak Namiatul Khairiyah ya. Bu Namiatul Khairiyah guru MTS itu pernah kita sebar kelasnya itu. Waktu itu pas saya ngajar sejarah Indonesia. Kalau sekarang kan sejarah kebudayaan Islam ya. Ayo anak-anak kita bagi. Kita datangi tokoh-tokoh Legowo waktu itu yang masih hidup. Ada Pak Yai Saunan, Pak Yai Mahfud Amin. Ya kan? Pak Yai Mahfud Amin tahu ya? Mari ngono Pak Haji Ismail. Terus Gusmat, Pak Haji Ali Fikri, Pak Mu'alib, Pak Mu'ayi. Itu semua kelas itu, kelas Ibu Namiatul Khairiyah kita sebar. Ke balai desa juga. Coba sampean kasih info tentang siapa Mbak Tuan, Mbak Tondo, Mbak Monggol. Ini penting loh ya. Penting. Jadi Pak Soe ini sudah pernah penelitian rek. Mendatangi siapa tadi? Yai Sonan, Yai Ismail, Gusmat Ngaren, Yai Mahfud Amin, Yai Kuamin, Yai Ali Fikri, Pak Mu'alik, pemerintah desa. Setelah penelitian itu baru dikumpulkan dan tidak ada yang berani cerita tertulis siapa itu Mbah Monggol.
Mereka semua menyatakan itu hanya cerita rakyat. Ya paham ya? Tapi Pak Soe tetap husnudon, husnudon, berprasangka baik. Buktinya apa? Setiap kegiatan hol desa itu selalu kita kirim Fatihah, ya. Jangan sampai berprasangka buruk loh, enggak. Ini hanya menganalisa ya, menganalisa. Itu. Mereka tidak ada yang berani cerita. Sampai ngene takonane. Kira-kira sampean biyen tau diwuruh Mbah Munggul ta? Enggak. Enggak ada. Sampean tanya semua Legowo ini. Ya, apa mereka tahu diajar Mbah Tondo? Enggak. Apa mereka tahu diajar Mbah Tuan? Tidak. Tapi siapa guru sampean? Yai Mak Dalil, Mbah Tohir, Yai Khotim. Jadi generasi ini putus setelah orang tua itu. Ya. Makanya Anda menganalisa siapa Mbah Tuan, apakah dia tokoh agama? Ya, atau tokoh pemerintahan, kita nggak tahu. Itu adalah kelemahan kita. Oke. Lah malah begini, ini cerita ya. Lah dari beberapa orang peneliti itu yang diteliti itu kemarin, mulai Mbak siapa? Yai Ismail, Yai Saunan. Ternyata ada satu tokoh yang berani cerita tentang Legowo, yaitu Pak Haji Ali Fikri, Pak Haji Hayan. Coro generasi ngono dia paling muda, tapi dia berani bercerita. Katanya Legowo ini ada 1.600 katanya. Loh berarti dulu Legowo timbangannya Sedayu tadi bukan yang sepuh 1.800 kan? Lah kelemahan kita begini, kubur-kubur yang kita tokohkan kayak Mbah Munggul, Mbah Tuan, Mbah Tondo ini gak ono tulisan tahunnya. Mengapa? Pada Legowi terkenal pinter, hanya nulis tahun di ini batu nisan saja kok ndak ada. Apa cerita ini sekedar dongeng atau memang disamarkan? Lah kan begitu. Lah ini pertanyaan, nggak apa-apa, kan gini. Malah ada lagi yang cerita, Pak, ini cerita orang tua, tapi Pak Soe heran, cerita ini sama dengan ceritanya Ngabar. Bukan Ngabar, apa Karangjara? Kurang piro rek? Oh ya, durung mari rek, eman rek. Sik tak titikno ya. Dikasih waktu piro? 10 menit ya? 5 menit. Padahal pas saya durung cerita Buyut Joni durung. Ya. Itu ya. Jadi ini sejarah rek, tolong besok kalau bisa sejarah itu ditulis. Untuk generasi kita selanjutnya. Kasihan kan? Kerasian generasi kita sampai tidak tahu Mbah Munggul itu tahun berapa keberadaannya, Mbah Tuan, Mbah Tondo, begitu kan? Itu. Jadi generasi itu putus ketika di Yai Khotim. Yai Khotim guru ini sopo lo gak ya? Lah terus ini 5 menit. Buyo Joni, nggih. Diterusno ta mboten? Eman lho. Sampun dah? Oke, sampun gak apa-apa. Kapan-kapan besok
waktu pembelajaran tak terangno siapa Buyut Joni, siapa Makam Das, dan Lom Ngaren. Boleh ya? Kita berjumpa kembali. Gak ada yang tanya ya? Oh, kita berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.